situasi keamanan Ukraina terus memburuk sejak Rusia menginvasi dua negara itu pada tanggal 24 Februari yang lalu. Gelombang polusi pun tidak terhindar dan korban jiwa pun terus berjatuhan. Lantas bagaimana awal mula konflik ini terjadi? Pada intinya, konflik tersebut terjadi karena kedekatan Ukraina dengan blok barat. Mari kita sedikit mengingat sejarah. Dulu, ketika Perang Dingin, Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Lalu, Uni Soviet dan sekutunya membuat fakta pertahanan sendiri, yaitu Fakta Warsawa sebagai aliansi pertahanan blok Eropa Timur. Namun, pada tahun 1991, Uni Soviet dan Fakta Warsawa bubar. Nah, setelah pembubaran tersebut, Rusia sebagai inti penting dari Uni Soviet itu tetap menjadi negara besar dan kuat. Meski Perang Dingin sudah lama dianggap selesai, Rusia merasa terancam dengan ekspansi NATO yang semakin mendekati wilayah Rusia, termasuk ke negara Ukraina. Tepatnya pada tahun 2014 terjadi krisis politik di Ukraina yang menyebabkan pelengseran pemimpin yang pro terhadap Rusia. Sejak saat itu sampai sekarang, pemimpin Ukraina lebih merapat ke blok barat hingga berusaha menjadi anggota NATO. Begitulah kira-kira awal mula terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina. Setelah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina di bawah pimpinan Presiden Ukraina, Ukraina mempercepat pertahanan dengan NATO dan berencana ingin bergabung dengan NATO. Hal ini menyebabkan terjadinya ancaman dari Rusia terhadap Ukraina. Namun, Ukraina tetap bersikukuh ingin bergabung dengan NATO. Hal inilah menjadi penyebab utama terjadinya serangan invasi dari Rusia terhadap Ukraina. Selain itu, sempat terjadi pertemuan delegasi antara Rusia dan Ukraina. Namun, pertemuan delegasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa, sehingga Presiden Ukraina mengajukan permohonan resmi terhadap Uni Soviet untuk bergabung dengan NATO, yang didampingi oleh parlemen dan perdana menteri. Iya, benar sekali yang dikatakan oleh rekan saya Putri. Bahkan Guru Besar Hukum Internasional Indonesia menilai perang yang terjadi saat ini tidak lagi membahas masalah wilayah, melainkan membahas tentang perang politik yang disebabkan karena Ukraina lebih condong ke barat. Beliau juga mengatakan bahwa hal ini dianggap sebagai batu loncatan bagi Rusia untuk melakukan serangan terhadap Ukraina. Menurutnya, apabila Presiden Ukraina berpihak pada Rusia, maka permasalahan yang terjadi akan selesai. Sehingga dapat disimpulkan nih bahwa penyerangan yang terjadi saat ini disebabkan karena tindakan Presiden Ukraina yang lebih pro ke barat, yang menyebabkan terjadinya perang dingin antara Rusia dan Ukraina. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rusia dan Ukraina ini merupakan dua negara mereka yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, di mana kedua negara pecahan ini tentunya memiliki hubungan baik secara sosial, budaya, dan juga ekonomi. Meski begitu tidak dengan politik, di mana keduanya justru memiliki sejarah konflik yang sudah lama terjadi. Semenjak konflik Rusia-Ukraina meluap, berbagai berita hoax, informasi palsu, dan ujaran kebencian bertebaran di media sosial. Miris memang. Kejadian sosial ini bisa menjadi suatu bumerang bagi masyarakat yang menanggapinya dengan berbagai pemikiran negatif serta kurangnya pengetahuan dan informasi. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi masalah sosial ini? Ulurkan tanganmu dan bantulah mereka, sesungguhnya kamu akan mendapatkan pahala dari hal itu. Pada saat ini, media gencar dalam pemberitaan mengenai konflik Ukraina dan Rusia. Tentunya, pemberitaan tersebut tidak semuanya benar. Mengapa demikian? Ada banyak faktor, namun beberapa alasan yang paling utama diantaranya adanya propaganda dari kedua belah pihak dalam penyebaran informasi. Selain itu, ada pula oknum yang hanya memanfaatkan topik konflik tersebut untuk keuntungannya sebagai motif ekonomi semata. Jadi, marilah bijak dalam menerima berbagai informasi.